Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Aulia Purnama dari Prodi Manajemen A, NIM 21011048. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah Indonesia yang telah saya pelajari. Bab 1, Hakikat Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dengan rentannya waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang bukanlah memerlukan waktu yang singkat, melainkan dalam waktu yang berabad-abad lamanya. Hal ini demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa sejak 28 Oktober 1928 hingga saat ini. Kita beri nama bahasa Indonesia termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. B. Perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, abad ke-7 sampai 9 ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangkat tahun 688 Masehi. Yang kedua, abad ke-14 sampai ke-16 prasasti pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat kerajaan Islam. Yang ketiga, abad ke-17 sampai ke-18. Pada abad ke-17 ini muncul karya-karya sastra Melayu. Ketika itu acuannya adalah kesesaturaan Johor. Yang keempat, abad ke-19. Pelopor terkemuka terkait dengan pembinaan bahasa dan budaya dalam abad ke-19 ini adalah Raja Ali Haji. Yang kelima, abad ke-20. Awal abad ke-20 tercatat sebagai masa percepatan perkembangan dan peralihan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Yang keenam, abad ke-21. Pada abad ke-21 terdapat peristiwa yang patut menjadi catatan, yakni Kongres Bahasa Indonesia 7, 9, dan 10. C. Tokoh bahasa Indonesia. Yang pertama ada Raja Ali Haji dan yang kedua Herman Neubronner van der Tuuk. D. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional seperti yang tercantum dalam teks Sumpah Pemuda dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 Bab 15. E. Fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu keberagaman masyarakat, yang keempat alat penghubung antar budaya dan daerah. Dan sebagai bahasa negara, yang pertama bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, yang ketiga bahasa resmi dalam hubungan tingkat nasional, yang keempat bahasa resmi dalam pengembangan budaya. F. Variasi bahasa. Lisan dan tulisan, resmi dan tidak resmi, bahasa dialektal, bahasa kaum terpelajar, bahasa bidang khusus, bahasa baku dan tidak baku, baku tulisan dan baku lisan, dan yang terakhir bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya bab 2 ejaan yang disempurnakan atau EYD. A. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad, 2. Huruf diftong. Huruf diftong terdiri dari AI, AU, dan OI. 3. Huruf kapital. 4. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. 5. Huruf konsonan terdiri dari B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R. Dan keenam huruf gabungan konsonan, gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. B. Penulisan kata. 1. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum memperoleh tambahan atau imbuhan apapun. 2. Kata turunan adalah kata yang merupakan pengembangan, bentukan, dan kata dasar yang menambah imbuhan tertentu. Ketiga, bentuk ulang adalah bentuk kata yang mengalami pengulangan. Keempat, gabungan kata adalah apabila gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran penulisan gabungan kata harus serangkaian dan tidak diberi tanda hubung. Yang kelima, suku kata adalah unit pembentuk kata yang tersusun dari satu fonem atau urutan fonem. Yang keenam, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan atau proposisi pada bahasa Indonesia menunjukkan keterangan waktu dan tempat. 7. Partikel adalah kelas kaya yang tidak hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Yang kedelapan, singkatan dan akronim. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf. Akronim adalah pendekatan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Yang kesembilan, angka dan bilangan. Angka adalah simbol digital atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan suatu nilai bilangan. Bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. C. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia.
Yang pertama, ejaan Suwandi pada tanggal 19 Maret. Yang kedua, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Yang ketiga, ejaan Pan of Fujisen pada tahun 1901. Yang keempat, ejaan Melindo pada akhir tahun 1959. D. Pemakaian tanda baca, yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garing, tanda penyingkat atau apostrof. Dan selanjutnya ada bab 3, kata, istilah, dan diksi. A. Pengertian kata. Kata merupakan satuan bahasa yang mempunyai arti atau satu pengertian. Dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi salah satu fungsi sintaksis dalam suatu kalimat. B. Pengertian istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau ipteks. C. Sumber kata dan istilah. Sumber kata yang pertama bahasa Melayu, bahasa daerah atau serumpun, bahasa Sangsekerta, bahasa Arab, Persia, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, dan terakhir bahasa Cina, Latin, dan Italia. Dan sumber istilah yaitu satu bahasa Indonesia atau Melayu, kedua bahasa-bahasa daerah serumpun, dan yang ketiga bahasa asing. D. Pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. E. Pengertian relasi makna. Relasi makna adalah hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Dan yang terakhir, bab 4, kalimat. Pengertian kalimat menurut Sugono 2002.226-28, sebuah pernyataan lisan atau tulisan dapat dikategorikan sebagai kalimat-kalimat bila memiliki dua persyaratan pokok. Yang pertama untuk predikat, yang kedua permutasi atau perubahan unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang selanjutnya ada jenis kalimat. Yang pertama kalimat tunggal. Kalimat yang terdiri atas satu kata atau klause. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Dan yang kedua kalimat majemuk. Kalimat majemuk kompleks adalah kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Ada yang berhubungan secara setara, koordinatif, dan bertingkat subordinatif. Kalimat lengkap dan tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur O, P, dan K. Dan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari S saja, P saja, O saja, atau K saja. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Dan yang terakhir ada syarat kalimat efektif. Yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal, yang kedua kalimat harus lugas, yang ketiga aspek penekanan, dan yang keempat kalimat efektif harus sejajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedepan belum ya?